Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Bersama saya Idola Elektrik. Topik kita kali ini membahas dan membuat suatu alat yang berfungsi untuk menghemat daya listrik. Adapun tujuan dan manfaat dari alat penghemat daya listrik ini, sedikit banyaknya dapat menghemat biaya pembayaran rekening listrik kita. Agar tidak berlama-lama, langsung saja kita saksikan videonya dan tonton sampai selesai agar tidak salah dalam pemasangan dan penggunaan alat kita ini. Di sini sudah saya siapkan alatnya yang ini. Ini adalah kapasitor ya. Yang satu ini bernilai 8 mikrofarad dan yang satu ini bernilai 2 mikrofarad dan satu lagi bernilai 2,2 mikrofarad. Jadi caranya sangat mudah ya. Kita cukup menyambungkan kedua ujung kabel ini terhadap satu buah steker ya, seperti ini. Jadi kedua kabelnya ini kita pasangkan terhadap mur yang ada pada steker ini. Jadi dalam pemasangannya tidak masalah ini dibolak-balik ya, karena ini adalah kapasitor AC. Oke, sekarang kita akan buktikan apakah memang kapasitor ini benar-benar bisa berfungsi untuk menghemat daya listrik kita. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kita akan mencoba tanpa menggunakan kapasitor. Jadi beban kita langsung kita hubungkan terhadap sumber tegangan, di mana kita lihat di sini alat ukur multitester kita sudah menunjukkan tegangan 220 volt ya, dan arusnya masih nol karena beban kita di sini belum kita nyalakan. Sekarang mesin bor kita ini kita akan hidupkan dengan menghubungkan stekernya terhadap stop kontak kita. Jadi percobaan pertama ini kita mengujinya tanpa menggunakan kapasitor atau penghemat daya kita. Sekarang beban kita dari mesin bor ini kita nyalakan dan kita akan melihat perubahan arus dan tegangan pada alat ukur kita. Arus startnya mencapai 2 ampere ketika pertama-tama mesin bor ini kita nyalakan, dan tegangannya tadi kita lihat ya, turun hampir mencapai 200 volt. Sekarang kita akan coba pasangkan kapasitor ini tadi. Apakah memang kapasitor ini benar-benar bisa menghemat listrik kita? Sekarang kita amati alat ukur kita. Pada alat ukur ampere kita sudah tercatat arus 0,24 ampere. Artinya di sini saat kapasitor ini kita gunakan tanpa beban, kapasitor ini sendiri sudah menyerap arus sebesar 0,24 ampere. Namun akan kita lihat perubahannya ketika mesin bor ini kita nyalakan. Perhatikan kembali alat ukur kita ini. Kita lihat arus startnya malah menjadi naik mencapai 2,1 ampere menggunakan kapasitor yang berukuran 8 mikrofarad. Selanjutnya kapasitor ini kita ganti dengan ukuran yang lain. Ya, jadi percobaan kedua ini kita menggunakan kapasitor yang berukuran 2 mikrofarad. Kembali kita amati alat ukur kita.
Pada alat ukur ampere kita tercatat arus 0,08, yang artinya juga tanpa dibebani kapasitor kita ini sudah menyerap arus sebesar 0,8 ampere. Maksud saya di sini 0,08 ya. Kemudian mesin kita ini tadi kita nyalakan dan kita akan lihat juga perubahan arus dan tegangan pada alat ukur kita. Di sini kita lihat arus startnya malah turun ya menjadi 1,9 ampere dengan menggunakan kapasitor yang berukuran 2 mikrofarad. Jadi dari percobaan ini rekan-rekan bisa ambil kesimpulan ya. Saat percobaan pertama tadi kita menggunakan kapasitor yang berukuran 8 mikrofarad, arus startnya malah naik menjadi 2,2 ampere. Sedangkan ketika kita menggunakan kapasitor yang lebih kecil berukuran 2 mikrofarad, arus startnya turun menjadi 1,9. Untuk mencegah gagal paham kita coba dengan beban yang lain. Jadi di sini akan saya ambilkan sebuah kipas angin ya untuk kita uji coba. Ini dia kipas anginnya tadi dan kita akan lakukan uji coba yang sama terhadap kipas ini. Pertama-tama kita akan uji kipas ini tanpa menggunakan kapasitor. Stekernya kita hubungkan terhadap stop kontak dan kita lihat arus yang tercatat pada alat ukur kita. Arus normalnya berada pada 0,33 ampere ya. Dan tegangannya tetap. Sekarang kita akan coba dengan menggunakan kapasitor yang berukuran 8 mikrofarad. Kapasitornya kita hubungkan pada stop kontak kita. Sama seperti tadi, arus mulanya sudah tercatat ya, sekitar 0,24 atau 0,25, dan tegangannya ya sekitar 220. Dan kita akan hidupkan kipas angin kita ini dan kita perhatikan ampere kita ya, berapa perubahannya dengan menggunakan kapasitor berukuran 8 mikrofarad ini. Besar arus normalnya tercatat 0,37 ampere ya. Artinya arusnya di sini meningkat dibanding kita tanpa menggunakan kapasitor yang berukuran 8 mikro. Berikutnya kita akan ganti kapasitornya dengan menggunakan yang lebih kecil. Kapasitor ini berukuran 2 mikrofarad sama seperti yang tadi. Di sini tercatat arus mulanya sebesar 0,08 ampere tanpa dibebani. Selanjutnya stekernya kita hubungkan dan kita lihat perubahan dan perbandingan arus yang dipakai oleh kipas angin kita ini. Nah, di sini kita lihat arus normalnya turun ya menjadi 0,31 ya. Dengan menggunakan
kapasitor yang berukuran 2 mikrofarad ya. Dari hasil percobaan kita tadi dapat diambil kesimpulan bahwa kapasitor memang benar dapat menghemat daya listrik. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kapasitor ini benar-benar berfungsi menjadi penghemat daya. Karena dari percobaan kita tadi, menggunakan kapasitor berukuran 8 mikro itu arusnya malah semakin besar untuk daya 450 watt. Dengan menggunakan kapasitor yang berukuran lebih kecil, yaitu 2,0 mikrofarad, maka arusnya akan semakin kecil. Jadi rekan-rekan perlu ingat ya, jika kapasitor ini kita gunakan sebagai penghemat daya listrik, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu, ukuran kapasitornya harus sesuai dengan beban yang kita gunakan. Yang kedua, penggunaan kapasitor sebagai penghemat daya itu hanya berlaku untuk beban induktif atau beban yang mempunyai lilitan. Karena fungsi kapasitor ini adalah menyerap daya reaktif dan memperbaiki KOSPI atau faktor daya. Dan yang ketiga, cara pemasangan kapasitor. Kita lihat tadi pada percobaan kita, ketika kapasitor kita hubungkan terhadap stop kontak, dia sudah memiliki arus beban tanpa ada beban lain yang kita nyalakan. Artinya kapasitor ini sendiri menyerap arus untuk dirinya sendiri. Jadi dalam pemasangannya, gunakanlah kapasitor ini pada pemasangan yang tidak permanen. Artinya kapasitornya jangan dipasang langsung pada sumber kita, karena beban yang di rumah kita itu tidak semuanya beban induktif. Jadi dalam penggunaan kapasitor ini, pemasangannya harus bersamaan dengan alat atau beban kita. Artinya di sini hidup dan matinya kapasitor ini harus bersamaan dengan alat kita, agar arus mula dari kapasitor ini tidak menjadi beban terhadap kWh meter kita. Jadi kapasitornya jangan dipasang secara permanen. Artinya permanen alat kita atau beban kita tidak hidup, tapi kapasitornya ini tetap tertancap pada steker. Jadi bukan malah menghemat daya kita, malah memperbesar rugi-rugi daya kita. Kenapa? Karena kapasitor ini sendiri memiliki beban arus. Nah, jadi demikian dia kepada rekan-rekan semuanya, agar jangan salah dalam pemasangan dan penggunaan kapasitor sebagai penghemat daya listrik. Di sini kapasitor yang saya gunakan adalah berukuran 2 mikrofarad. Untuk beban daya di tempat saya 450 watt. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jika video ini memberi manfaat, jangan lupa subscribe. Dan jika ada pertanyaan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, salam berbagi ilmu.